Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri, NPM 20211292. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dipimpin oleh dosen pengampu Okta Ainita SHMH. Pengertian ketentuan hukum perpajakan dan tata cara perpajakan. Pengertian KUP atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Pembahasan mengenai NPWP dan NPPKP. NPWP merupakan nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban perpajakan diperuntukkan bagi PKP. Siapa pemilik NPWP? Seseorang yang wajib memiliki NPWP adalah orang pribadi. Selain itu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu 1. Menjalankan usaha dan pekerjaan bebas. 2. Tidak menjalankan usaha penghasilan lebih dari PTKP. Dan yang ketiga, wanita kawin pisah harta. Fungsi NPWP dan NPPKP: 1. Sebagai sarana tanda pengenal diri atau identitas WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, sebagai sarana dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Beberapa kegiatan usaha dan pekerjaannya. Pengusaha memiliki 2 bagian, yaitu orang pribadi dan badan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang pertama, menghasilkan barang. Yang kedua, mengimpor barang. Yang ketiga, mengekspor barang. Yang keempat, melakukan usaha perdagangan. Yang kelima, melakukan usaha jasa. Yang keenam, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah padean. Dan yang ketujuh, memanfaatkan jasa dari luar daerah padean. Siapa yang wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Orang pribadi dan badan, yaitu sebagai pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP yang dikenakan PPN kecuali pengusaha kecil omsetnya kurang dari 600 juta per tahun tidak ingin dikukuhkan sebagai PKP. Tempat pendaftaran wajib pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi yang menuju kantor pelayanan pajak meliputi tempat tinggal dan kegiatan usaha. Wajib pajak badan menuju kantor pelayanan pajak meliputi tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. Struktur NPWP. Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka. 2 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. Contoh kepemilikan NPWP wajib pajak badan, yaitu PT Matahari Putra Prima, sebuah usaha retail kebutuhan sehari-hari didirikan dan berkedudukan di Jalan Petai 12 Menteng. Perusahaan tersebut memiliki cabang di Jalan Gejayan 100 Sleman, Jalan Kaliruang kilometer 5 Sleman, dan Jalan Malioboro 10 Yogyakarta. Untuk NPWP pusat 01234567 025000. NPWP Sleman 1 01234567 0542 001. Untuk NPWP Sleman 2 01234567 054 002. Dan untuk NPWP Yogyakarta 01234567 0541 001. Contoh kepemilikan NPWP wajib pajak orang pribadi, yaitu Bapak Gigih memiliki usaha pembuatan tas yang tinggal di Seragan, Yogyakarta. Selain di rumahnya, produksi tas juga dilakukan di Godean Sleman. Untuk pemasaran, dia memiliki outlet di Mall Menteng, Jakarta. Untuk NPWP pusatnya 0812345667
541000. Untuk NPWP Sleman 0123456705420001. Dan untuk NPWP Meteng 0123456700250001. Alasan pencabutan NPWP. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang meninggal dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai terbagi. Yang keempat, wajib pajak yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, pencabutan NPPKP. Yang pertama, pencabutan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan dalam hal 1. Pengusaha kena pajak pindah KPP lain. Yang kedua, pengusaha kena pajak bubar. Yang ketiga, pengusaha kena pajak tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. Yang keempat, pengusaha kena pajak yang jumlah peredaran dalam 1 tahun pajak tidak melebihi batasan. Pengusaha kecil PPN dengan ketentuan yang pertama mengajukan permohonan pencabutan PKP dan yang kedua diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Terima kasih telah mendengar presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.